Ketemu lagi dengan saya, Amin Iskandarsyah, dari Sultan Aquatic. Kemarin kita udah ngebahas tank juara 1 kan? Sekarang kita akan beralih ngelihat tank juara 2-nya kayak gimana sih yang kemarin di TSM Cibubur. Seperti ini, tank juara 2-nya tuh. Tank ini saya sangat suka karena desainnya simple tapi sedikit rumit sedikit. Yang mana menggunakan beberapa jenis tanaman kategori isi. Isi di sini berarti dapat menggunakan cahaya agak rendah atau low light dan tingkat kadar CO2 yang digunakan oleh tanaman juga sedikit agak rendah. Gitu. Seperti beberapa varietas dari jenis Bucephalandra, ini ada jenis moss, terus ini ada jenis Ricardia, yang mana Ricardia itu termasuk jenis kategori moss juga. Seperti kita lihat di sini, tank-tank aquatic plant-nya sangat sehat ya. Warna hijaunya nggak hijau banget, hijaunya tuh seger. Hijau seger ini berarti kondisi tanaman dalam keadaan sehat banget. Kenapa sih bisa sehat banget? Salah satunya, selain cahayanya yang spektrum warnanya cukup untuk aquatic plant dan penggunaan CO2 sangat penting untuk proses fotosintesis tanaman. Di sini, setiap tanknya menggunakan rata-rata CO2 semua. Yang mana bisa teman-teman lihat, ini CO2-nya. Ini menggunakan metode pelarutan sistem diffuser. Seperti kita ketahui, CO2 itu sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk proses fotosintesis. Yang mana tanaman itu menggunakan energi cahaya, spektrum-spektrum terutama warna merah dan biru untuk proses fotosintesisnya dan menggunakan CO2. CO2 di sini pelarutnya cukup sekitar ya kira-kira bisa disebut sekitar antara 1 sampai 2 bps ya, bubble per second. Hubungan CO2 dengan tanaman sangat erat sekali. Yang mana CO2 itu mensuplai unsur karbon ya yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis yang akan nanti ujung-ujungnya menghasilkan glukosa. Glukosa di sini sebagai sumber energi untuk kehidupan tanaman. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang suatu tanaman, ya diantaranya adalah cahaya, temperatur, CO2 terlarut, arus. Fungsi arus pergerakan air ini adalah untuk tanaman lebih optimal dalam menyerap CO2 terlarut yang terkandung dalam water column atau dalam badan air. Agar tanaman di tank teman-teman lebih sehat, ya, ada beberapa faktor yang perlu teman-teman ketahui. Antara lain, seperti tadi saya bilang, tingkat cahaya yang cukup dalam sehari kalau bisa nggak boleh dari 6 sampai 8 jam. Dan kedua ada faktor CO2. Walaupun teman-teman menggunakan pencahayaan low light, CO2 sangat membantu sekali dalam proses tumbuh kembang adalah tanaman. Mau itu teman-teman memakai CO2 sistem tabung atau CO2 DIY seperti dari ragul, ragi gula, dan dari citrum dan soda gitu ya. Sangat penting sekali CO2 buat tumbuh kembang tanaman. Tips selanjutnya, selain cahaya CO2, perhatikan juga temperatur dari akuarium kalian. Idealnya antara sekitar 24 sampai 26 derajat Celcius. Kenapa? Semakin suhu dingin, tingkat kelarutan gas CO2 yang dari tabung atau dari sistem DIY itu akan semakin mudah larut dalam air. Arus air juga sangat dibutuhkan agar tanaman lebih sehat. Karena arus air di sini ngebantu penyebaran suplai CO2 larut dalam air secara lebih merata dan ke semua bagian dalam akuarium. Seperti kayak model kayak gini, yang mana dia menggunakan sistem CO2 diffusernya ada di sebelah kanan, nanti dia arus tuh ada bisa dari sebelah sini, output dari filter, yang mana nanti dia akan mendorong gas yang dari diffuser ini akan menjadi muter sehingga akan mencapai bagian-bagian tanaman. Di sini kenapa kita pakai Bucephalandra?
karena selain bentuknya yang unik, ya, perawatannya mudah, dan bentuk ukuran juga dengan berbagai variasi. Ya, di sini ada emerald, hulka puas, cintang silver, dan ada buca pelandra mini koin dan buca pelandra SP. Kalau teman-teman mau tanya-tanya atau gimana, bisa komen di bawah ini, atau misalkan teman-teman ada mau ingin punya tanaman, buca pelandra, akuarium, dan sebagainya, bisa kunjungi link Instagram kita di bawah ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan dadah.